Segala sesuatu yang diciptakan itu mempunyai kelas, derajat, tingkatan, proses, tingkatan dan derajat itu akan mewakili hasil yang dicapai. Bahkan perubahan bentuk warna dan perilaku, mobil yang murah beda rasa bentuk, kenyamanan, harga, kecepatan dengan mobil yang mahal, buah mangga yang kecut, mentah, kecil. Beda nilai harga dengan buah mangga yang ranum, besar, manis, dari kecil menjadi besar, dari mentah menjadi matang, semua butuh proses, begitu juga manusia. Manusia itu diciptakan tak lepas dari perkembangannya sendiri. Jika perkembangan zahir dan batinnya tidak sepadan, maka akan seperti buah mangga, besar buahnya tapi tak pernah matang dalamnya, malah akan mengalami proses pembusukan karena ulat-ulat yang menggerogoti. Manusia mengalami suatu pengembaraan, lahir dengan roh yang penuh nafsu untuk menopang perkembangan diri, di masa kecil dibelajari untuk mengenal nafsunya sendiri, bahkan untuk makan sekalipun, dan tidak ada kesalahan atas apa yang diperbuat. Manusia ketika bayi, dia diajar mengenal nafsunya sendiri. Untuk punya nafsu makan, dia harus dikenalkan dengan makan, tidur, berjalan, dan dalam tahap belajar itu, dia tidak akan dikatakan bersalah jika melakukan sesuatu. Padahal jika orang dewasa melakukannya dipersalahkan, seperti kencing sembarangan, ngompol, atau memecahkan sesuatu yang mahal. Padahal jika orang dewasa melakukannya dianggap kesalahan. Ramai orang yang telah dewasa dan tua bangka, tetapi rohnya masih di peringkat makam nafs. Orang seperti ini tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa kenyang untuk memenuhi kehendak nafsu. Jika manusia berapa terlalu lama dalam peringkat ini, ia boleh menimbulkan banyak penyakit emosi dan fisikal yang buruk, ketakutan, keresahan batin, keraguan pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri, akal tidak siuman, menangis tanpa sebab, putus asa, penyakit saraf, penyakit jantung, membunuh diri, semuanya penyakit emosi yang berkaitan dengan makam nafs. Jika seorang itu berada terlalu lama dalam makam ini hingga ketua, anak kecil itu akan dikenalkan dengan nafsunya, nikmatnya juga penempatan-penempatannya. Agar bisa menempatkannya sesuai penempatan masing-masing, apa gunanya mulut, tangan, kaki, telinga, mata, hidung, kemaluan, sehingga tak salah dengan pemakaian. Sehingga tak mencelakakan diri sendiri, dan sakit yang mengiringi nafsu seperti sakit mata, pilek, gigi, telinga bernanah, kaki tersandung, keseliuk, tangan teriris pisau, semua menyadarkan sakit itu menghalangi sempurnaannya penggunaan, sehingga diri sadar dan ada kemauan diri berhati-hati. Cara untuk melepaskan diri dari makam nafs dan maju lagi ke tingkat yang lebih atas ialah mendisiplinkan dan melatih ego diri dan nafsu. Ini berarti mempertingkatkan kuasa iradat, tanggung jawab, pertimbangan akal, belas kasihan dan sopan santun, dan lain-lain sifat yang baik. Apabila seseorang itu mendapat mengawal nafsu dan meninggalkan peringkat makam itu, ia akan sampai ke makam al-qalb atau makam hati. Jika manusia melakukan perawatan makam hati, maka masuk makam al-rah ini ialah peringkat yang diberkati, dan orang yang menduduki peringkat ini dilihat oleh orang lain sebagai orang yang berwatak cinta dan bersifat ketuhanan. Tapi masih ada lagi ketidakseimbangan fisikal dan emosi, yang mana adalah sebahagian dari alat atau mekanisme yang dengannya seseorang itu sampai kepada Allah. Keadaan ini mendalamkan iman. Persoalan emosi makam roh termasuklah sombong, megah kurang konsentrasi, pening-pening, sikap tidak bersungguh-sungguh. Ada juga terjadi orang dalam makam ini menjadi gila jika ia tiada guru. Mereka mungkin jatuh ke jurang hayal sendirian. Wahai orang-orang yang mencari, janganlah kamu hanya rehat di satu-satu makam saja, atau menyangka kamu tidak akan jatuh balik ke makam yang di bawah.